Halo sobat, kembali di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film panas asal Filipina yang berjudul Karakrus, dirilis tahun 2022. Kalau gitu langsung aja intro. Kisah dimulai dengan kepulangan seorang pria bernama Marvin usai bekerja. Ia tampak kaget melihat situasi rumah yang sangat sunyi. Karena khawatir telah terjadi tindak kriminal di sana, Marvin segera mencari istrinya yang bernama Adela. Suasana berubah ceria. Ternyata Adela telah merencanakan semua ini untuk memberi kejutan di hari jadi pernikahan. Ia juga sudah menitipkan putri mereka yang bernama Jenna di rumah ibunya. Adela ingin menikmati malam itu hanya berdua suaminya, tanpa ada gangguan untuk beradu mekanik dengan barbar. Besok paginya Marvin yang harus berangkat ke kantor, bangun dengan tergesa-gesa. Karena sebagai pengacara ia sedang menangani sebuah kasus besar. Ketika tengah bersiap, Marvin menemukan obat depresi istrinya yang masih utuh. Ternyata Adela ini mengalami sakit. Dia seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Istrinya itu terkadang berperilaku baik dan tidak jarang juga terlihat sangatlah jahat. Tapi Marvin hanya tahu, jika Adela sakit karena tekanan situasi sepi di rumah, akibat dari kesibukan pekerjaan yang dijalani Marvin. Scene berlanjut, seusai bersidang di gedung pengadilan, Marvin ternyata berhasil memenangkan kasus dari kliennya yang seorang anak pejabat di kota Santa Cruz. Sebagai seorang pengacara, ia sangat bangga dengan kesuksesan itu. Waktu akan meninggalkan lokasi, Marvin sempat mendapat makian dari seorang ibu yang membawa putri gadisnya. Wanita paruh baya itu menuduh suami Adela ini seorang pengacara yang kotor, sebab telah membela putra pejabat yang tega memperkaos putri tunggalnya. Sementara Marvin yang mendengar semua umpatan itu hanya bisa diam. Ia menganggap hal ini adalah resiko dari pekerjaan. Singkat cerita, pulanglah Marvin ke rumah. Ia disambut sang istri yang tersenyum manis. Ternyata mertua dan putrinya juga sudah kembali. Saat itu terasa lengkap kebahagiaan Marvin. Di waktu yang bersamaan, ia tidak sengaja melihat berita TV. Ia mengabarkan gadis yang diperkaos seorang putra pejabat kota Santa Cruz nekat bunuh diri hari itu, karena tidak kuat menanggung malu. Dan info ini seketika membuat Marvin merasa bersalah karena telah membela seorang berandal lepas dari jeratan hukum. Malamnya Marvin tidak bisa memejamkan mata. Ia terbebani penyesalan karena telah membela seorang kriminal. Untuk menghilangkan kegelisahan, Marvin berencana mengajak istrinya untuk bercocok tanam. Sementara Adela yang mengerti kerumitan pikiran suaminya, berniat menuruti. Dia ingin mandi dulu sebelum memberikan servis. Wanita ini juga membuatkan secangkir kopi agar sang suami tidak bosan menunggu. Tanpa curiga, Marvin langsung meminum. Tapi yang aneh, pria itu tampak seketika mengantuk dan tertidur pulas. Waktu itu ia hanya bisa tersenyum melihat suaminya tertidur lelap. Tapi yang janggal, wanita ini tampak berniat keluar rumah dan tidak seorang pun yang tahu. Ternyata Adela berencana mencari hiburan malam itu. Ia pergi ke satu diskotik untuk menemukan lelaki hidung belang yang mau menemaninya bersenang-senang. Ketika jogging, datanglah seorang pemuda yang langsung menariknya. Ternyata pria itu adalah selingkuhan Adela yang bernama Ramil. Tapi yang aneh sih, berondong memanggil istri Marvin dengan sebutan Lena. Rupanya ia marah karena tidak ingin Adela mencari pacar baru. Ramil ingin hanya dirinya saja yang bisa menjadi selingkuhan wanita ini. Dia juga memaksa agar Adela mau menuruti kemauannya yang sangoy. Tapi tampak kejanggalan terjadi. Istri Marvin itu tidak terlihat menolak ketika dipaksa bermantap-mantap. Scene berlanjut. Paginya Adela yang sudah kembali ke rumah bersikap normal seperti biasanya. Ia juga terlihat seolah istri setia dan ibu rumah tangga yang baik. Singkat cerita, kediaman kembali sepi setelah Marvin berangkat ke kantor.
Rupanya ibu Adela juga berencana pergi ke dokter hari itu untuk mengobati sang cucu yang terkena flu. Sementara Adela yang sendirian di rumah, berniat menghilangkan jenuh dengan membersihkan perabot. Ketika suasana sunyi, istri Marvin ini tampak bicara sendiri. Ia seolah punya dua kepribadian yang berbeda. Adela juga memanggil nama Lena sebagai teman komunikasi. Sosok itu sepertinya sisi jahat dari pikiran wanita ini. Sebab Lena selalu menghasut agar Adela terus berbuat mesum dengan para hidung belang setiap malamnya. Tidak lama kemudian, Adela yang tengah berusaha menolak keinginan jahat Lena, dikagetkan bunyi suara bel tamu. Karena tidak mau pusing dengan sisi jahatnya, ia segera menuju pintu. Setelah membuka, ternyata ada box paket besar yang dikirimkan untuk Marvin. Merasa tidak kuat untuk mengangkat box tadi, Adela menyuruh si kurir supaya membawa paket itu ke dalam rumah. Rupanya petugas pengantar paket adalah Ramil. Ia berpura-pura sebagai kurir agar bisa bertemu Lena. Ramil juga mengetahui lokasi kediaman Marvin dari info yang diberikan sebelumnya. Berondong itu mengira Lena sebagai nama samaran dari Adela, tapi istri Marvin ini sama sekali tidak pernah bertemu dan mengenal Ramil. Merasa dipermainkan, pemuda itu lantas memaksakan keinginan untuk berbuat mesum. Karena terdesak situasi, Adela coba menghindari pria cabul ini dengan bersembunyi di dalam toilet. Sementara Adela yang ketakutan secepatnya mengunci pintu dari dalam, dan spontan terjadi keanehan. Saat itu raut tatapan istri Marvin berubah garang. Ternyata si Lena, sisi jahat dari Adela, telah merasuki. Seketika ia juga terlihat siap meladeni Ramil yang ingin beradu mekanik. Tapi si berondong tidak mengerti jika perempuan ini berniat membunuhnya di waktu lengah. Singkat cerita, Marvin yang mendapat kabar telah terjadi pembunuhan di rumahnya. Pulang dengan tergesa-gesa, ia langsung menemani Adela yang sedang ditanyai polisi. Saat itu sang istri lepas dari jeratan hukum sebab mengaku tidak mengenal Ramil dan beralasan membunuh si penyusup untuk membela diri. Malamnya Adela yang tidur kelelahan, terbangun karena mimpi buruk. Ia lantas berjalan menuju toilet sambil merenungi semua kejadian hari itu. Ketika menghadap cermin, Adela seolah berbicara dan menyalahkan Lena atas pembunuhan yang menimpa Ramil. Ia juga meminta agar sisi jahatnya ini jangan mengganggu lagi. Sementara Lena yang memang menetap dalam pikiran Adela menolak kemauan itu, sebab dia merasa yang melindungi tubuh Adela jika dalam keadaan bahaya. Serasa stres menjalani masalah yang dibuat Lena, membuat Adela menjerit histeris saat itu. Dan suara teriakan sontak membangunkan Marvin. Pria ini sangat khawatir dengan kondisi kejiwaan istrinya. Ia lalu membujuk Adela agar mau berobat ke psikiater demi bisa menghilangkan trauma ketakutan. Esoknya sebelum pergi bekerja, Marvin mengantarkan Adela ke klinik. Pria ini berharap sang istri bisa sembuh dan emosi dapat normal kembali. Waktu menjalani terapi, dokter yang bernama Ramirez melakukan hipnotis untuk Adela. Dia berniat mencari sumber kecemasan wanita ini agar dapat menyembuhkan. Saat Ramirez mulai menanyai, ahli kejiwaan itu baru tahu jika Adela mempunyai kembaran bernama Lena dan telah meninggal ketika dalam kandungan. Tapi jiwa si Lena tetap menumpang tinggal di dalam tubuh saudaranya. Sosok Lena ini akan muncul jika fisik mereka terancam bahaya. Seperti dikala Adela remaja, yang sering mendapat perkausan dari sang ayah laknut. Semasa remaja, Adela mengalami trauma atas perbuatan cabul sang ayah, hingga rasa takut yang dialami tidak sengaja membangkitkan jiwa Lena yang tertidur. Sisi jahat ini berniat membunuh ayah bejat mereka jika sampai berani menyakiti tubuh Adela lagi. Dan ternyata waktu yang ditunggu tiba, ketika si ayah akan mengulangi kelakuan kotornya. Lena yang telah bersiap langsung menghabisi pria itu sampai tuntas. Dan cerita ini diungkapkan Adela saat menjalani terapi. Sementara dokter Ramirez yang mendengar kisah tadi, memberikan obat penenang untuk meredam emosi pasien agar normal kembali. Tidak terasa sesi konsultasi Adela selesai. Ketika akan meninggalkan klinik,
Ia tidak sengaja bertemu dengan sohib Dr. Ramirez yang bernama Yakub. Pemuda ini lantas menegur Adela dengan sebutan Lena, sementara Adela yang merasa tidak mengenal, langsung berlalu begitu saja. Singkat cerita malamnya, Adela tampak ada di dalam sebuah klub. Ia terlihat bersenang-senang, seolah jiwa Lena tengah mengendalikan tubuh wanita ini. Di waktu yang bersamaan, kebetulan Yakub juga berada di tempat itu. Dia menghampiri Lena yang sedang enjoy menari. Tapi yang aneh, sikap istri Marvin ini seperti menyambut. Ia juga memperlakukan Yakub sebagai kekasih. Setelah puas bersenang-senang, Yakub lantas mengajak Lena untuk bermalam di rumahnya. Ternyata dia sudah lama menjadi pacar dari istri Marvin. Mereka berniat melepas kangen dengan bermantap-mantap pria malam itu. Tapi ada yang tidak diketahui Lena. Yakub adalah kakak dari Ramil, si berondong yang sudah ia bunuh. Sementara Lena yang tampak kelelahan memutuskan pulang sebab ia tidak ingin aksi mesum sampai dicurigai. Kisah berlanjut. Paginya Adela yang tengah sendiri terlihat berbicara di depan cermin. Ia seperti sedang menyalahkan Lena yang sering menggunakan tubuh moleknya untuk menggoda para hidung belang. Tapi sisi jahat ini menolak semua tuduhan itu. Lena malah balik mengancam akan mengambil alih pikiran Adela jika terus menghalangi keinginannya untuk bercocok tanam. Tidak terasa waktu berjalan cepat, dan akhirnya Marvin yang usai bekerja tiba kembali di rumah. Pria ini langsung menghampiri sang istri yang tengah memasak untuk makan malam. Karena rasa lapar, Marvin berencana mandi dulu sebelum bersantap. Tapi saat itu dia tidak tahu jika makanan tadi telah dicampur obat tidur oleh Adela yang sudah dirasuki sisi jahatnya. Setelah semua terlelap, ternyata si Lena ini janji bertemu Yakub malam itu. Ia tidak ingin aksi nakalnya sampai diketahui siapapun. Saat berbincang dengan kekasihnya, Lena berusaha menghasut Yakub agar mau membawa dirinya kabur. Ia mengatakan alasan keinginan ini karena sudah tidak betah lagi, selalu harus mematuhi aturan kakaknya yang bernama Adela. Sementara Yakub yang mendengar hal tadi spontan mendukung kemauan Lena. Cerita berlanjut. Paginya Adela yang sudah kembali di rumah tampak tertidur pulas. Ia tidak sadar jika Marvin tengah sibuk bersiap menuju kantor saat itu. Di scene bersamaan wanita ini terpaksa bangun dari pembaringan sebab mendengar ponsel suaminya yang ketinggalan di kamar berdering. Setelah mengembalikan HP ke Marvin, terlihat pria itu segera menjawab panggilan tadi. Ternyata suami Adela ini sedang menangani kasus pembunuhan berantai, yang semua korbannya adalah pemuda hidung belang, dan pelaku juga dicurigai seorang wanita psikopat. Singkat cerita, Marvin yang lelah beraktivitas seharian sudah tiba kembali. Ia berniat bermantap-mantap dulu sebelum tidur. Di waktu bersamaan, Adela yang mengerti kemauan suaminya menyuguhkan segelas kopi agar tidak bosan menunggu. Saat tengah sendirian, rupanya Marvin membuang minuman yang dibuatkan tadi. Dia juga tampak berpura-pura seolah sudah terlelap. Sementara Adela yang telah berdandan cantik hanya tersenyum melihat semua kejadian itu. Tanpa ragu, ia lantas melangkah keluar. Wanita yang tengah dirasuki jiwa Lena ini sepertinya berencana menemui Yakub malam itu. Sementara di sisi lain, Marvin berniat menguntit kepergian sang istri. Ternyata di hari sebelumnya, pria ini secara diam-diam mulai mencurigai kelakuan Adela. Ia juga sudah mencari info dari psikiater. Rupanya wanita yang dicintainya itu punya dua kepribadian yang berbeda. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Adela adalah anak angkat dari ibu mertua. Kenyataan ini membuat Marvin berencana membongkar rahasia yang disembunyikan. Singkat cerita, Adela yang ceria berjalan menemui Yakub. Keduanya tidak sadar jika telah diawasi Marvin dari jauh. Tanpa membuang waktu, sepasang kekasih itu langsung menuju lokasi yang sudah direncanakan. Mereka berniat melepas rindu dan beradu mekanik dengan gaspol. Di tengah perjalanan, Yakub yang mengemudikan mobil dengan santai mulai merasakan ada yang menguntit. Karena tidak ingin rahasia perselingkuhan mereka terbongkar, pria ini berusaha mengecoh.
Dan aksi itu berhasil membuat Marvin kehilangan jejak sang istri. Saat situasi tenang kembali, Yakub memberitahu Lena jika dirinya adalah kakak dari Ramil, pemuda yang ditemukan tewas di dalam kediaman Marvin. Tapi anehnya wanita ini menyangkal terlibat dengan kejadian itu. Dia malah mengatakan Adela lah yang melakukan pembunuhan. Sementara Yakub yang terlanjur emosi, berniat membunuh wanita ini. Ia menuduh Lena adalah nama samaran dari Adela, dan hal itu menyebabkan terjadinya keributan. Mobil yang dikendarai pun spontan berjalan oleng, hingga menabrak pembatas. Keduanya juga mengalami benturan yang sangat keras. Setelah kejadian tadi, dalam keadaan sempoyongan Lena berusaha kabur, tapi Yakub yang tahu, berusaha menghentikan pelarian istri Marvin ini. Dengan todongan pistol, sambil berjalan mendekati, ia berencana mengeksekusi Lena. Beruntung di waktu yang tepat, perempuan itu masih selamat, sebab Yakub yang melangkah terburu-buru tidak menyadari sebuah mobil box melaju kencang menuju ke arahnya dan langsung menabrak. Peristiwa ini membuat Yakub tewas seketika. Di scene bersamaan, Lena juga jatuh pingsan saat itu. Ia sepertinya mengalami benturan di kepala waktu kendaraan Yakub mulai oleng. Beruntung di waktu yang tepat, Marvin menemukan lokasi Adela dan langsung membawanya ke rumah sakit. Selang beberapa hari kemudian, kondisi istri Marvin ini mulai membaik. Karena Adela terlihat normal, dia pun dibolehkan pulang. Di akhir cerita tampak Adela tengah bersenang-senang di sebuah diskotik. Sepertinya jiwa jahat Lena telah melekat dan tidak bisa dipisahkan dari tubuh wanita cantik itu. Tamat. Film ini mengisahkan seorang ibu muda yang terlihat baik, tapi di balik keramahannya tersimpan sesuatu yang sangat mengerikan.